for your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Shalom dan salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Angelina, Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 6 Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Mata kuliah Teologi Alkitab dengan dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul MPDK. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih hubungan teologi Alkitab dengan teologi sistematika. Namun sebelum saya menjelaskan, saya akan menjelaskan yaitu pengaturan keluar dari beragam ide-ide kekristenan atau dan berbagai topik dan tema yang beragam dari teks-teks Alkitab. Dalam satu koheren dan tertata presentasi adalah relatif terlambat pengembangan. Dalam Ortodoks Timur, contoh awal disediakan oleh Yohanes dari Damaskus abad ke-8 eksposisi iman ortodoks, di mana ia mencoba untuk mengatur dalam rangka dan menunjukkan koherensi teologi dari teks-teks klasik dari timur teologis tradisi. Di barat, Peter Lombard abad yang ke-12 kalimat di mana ia dikumpulkan secara tematis besar seri kutipan dari para bapak gereja yang menjadi dasar dari abad pertengahan skolastik tradisi tematik, komentar dan penjelasan terbaik dicontohkan di Summa Theologica karya Thomas Aquinas. Lutheran skolastik, tradisi tematik ini memerintahkan eksposisi teologi Kristen muncul pada abad yang ke-6 dengan Philip Melanchthon Loci Communes, dan itu dimatangkan oleh Calvinis skolastik. Nah, pada abad yang ke-19 juga, terutama di Protestan lingkaran, jenis baru dari teologi sistematika muncul upaya untuk menunjukkan bahwa doktrin Kristen yang terbentuk lebih erat, sistem yang koheren didasarkan pada beberapa inti aksioma. Seperti teologi sering terlibat lebih drastis pemangkasan dan reinterpretasi dari kepercayaan tradisional dalam rangka untuk menyatukan dengan aksioma atau iman Kristen menurut prinsip-prinsip gereja Protestan. Pada tahun 1820-an, di mana ide inti adalah kehadiran universal antara manusia atau kadang-kadang lebih tersembunyi, kadang-kadang lebih eksplisit dari perasaan atau kesadaran ketergantungan mutlak. Semua tema-tema teologis yang ditafsirkan sebagai deskripsi atau ekspresi modifikasi dari perasaan ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan teologi Alkitab dan teologi sistematika. Teologi Alkitab dan teologi sistematika adalah dua disiplin ilmu yang saling terkait dalam studi Alkitab. Karena teologi Alkitab mempelajari doktrin-doktrin keagamaan yang ditemukan di dalam Alkitab. Sedangkan teologi sistematika ini adalah mempelajari dan merumuskan doktrin-doktrin keagamaan secara sistematis. Sehingga dalam hal ini, teologi sistematika dapat membantu teologi Alkitab dengan menyediakan kerangka sistematis untuk memahami doktrin-doktrin keagamaan yang ditemukan di dalam Alkitab tersebut. Teologi sistematika juga membantu merumuskan doktrin keagamaan secara terperinci dan secara akurat, serta memberikan pandangan yang lebih luas tentang doktrin keagamaan. Sebaliknya, teologi Alkitab juga membantu teologi sistematika dengan memberikan dasar dan otoritas untuk doktrin-doktrin keagamaan. Teologi sistematika adalah disiplin ilmu formal yang terutama dibangun berdasarkan analisis tematik, di mana para ahli sistematika menekankan tema-tema dan prioritas Kristen tradisional yang telah berkembang di sepanjang sejarah gereja. Mereka lazimnya mendekati Alkitab itu untuk cara mencari jawaban bagi suatu daftar panjang
dari pertanyaan-pertanyaan atau tema-tema yang sangat tradisional, sehingga tujuan teologi sistematika itu bukanlah untuk memeriksa atau menerangkan Alkitab saja, tetapi untuk menetapkan apa yang harus dipercayai oleh orang Kristen di dalam dunia modern melalui refleksi rasional tentang sains dan agama. Nah, teologi Alkitab juga memberikan referensi teks Alkitab. Teologi Alkitab memberikan referensi teks Alkitab sebagai dasar untuk doktrin keagamaan dan membantu mengembangkan pandangan keagamaan yang konsisten dengan ajarannya atau ajaran Alkitab tersebut. Sehingga dengan demikian, teologi Alkitab dan teologi sistematika ini saling melengkapi dan saling mendukung satu sama lain dalam proses memahami Alkitab tersebut secara terperinci, secara luas dan secara akurat. Teologi Alkitab memberikan dasar dan otoritas untuk doktrin-doktrin keagamaan. Sementara teologi sistematika memberikan kerangka sistematis yang membantu memahami doktrin keagamaan secara lebih terperinci dan menyeluruh. Teologi sejarah membantu memahami perkembangan doktrin keagamaan dan konteks sejarah dari pengembangan doktrin keagamaan tersebut. Sehingga teologi praktikal bisa membantu menerapkan doktrin keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara teologi kontekstual itu membantu memahami bagaimana doktrin keagamaan dapat diartikan dan diterapkan dalam konteks budaya dan sosial yang berbeda-beda. Dalam prakteknya, studi teologi mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu ini untuk membantu memahami doktrin keagamaan secara lebih utuh dan menyeluruh. Sebagai contohnya adalah dalam konteks khotbah. Seorang pengkhotbah dapat menggabungkan hasil studi teologi Alkitab, teologi sistematika dan teologi praktikal untuk merumuskan pesan khotbah yang tepat dan relevan untuk jemaatnya. Tugas dari teologi biblika adalah menemukan secara pasti dan memaparkan fakta-fakta dari Alkitab. Sehingga tugas teologi sistematika adalah mengambil fakta-fakta tersebut untuk menentukan kaitannya di antara satu dengan yang lainnya dan kaitannya dengan kebenaran-kebenaran lain yang sama sumbernya, serta mempertahankan fakta-fakta itu dan menunjukkan harmoni serta konsistensinya. Seperti yang kita lihat di sini bahwa Hodge mendefinisikan teologi biblika itu sebagai disiplin eksegesis, yaitu studi tentang fakta-fakta kitab suci, dan ia juga mendefinisikan teologi sistematika itu sebagai disiplin yang mengambil fakta-fakta yang dipahami di dalam teologi biblika dan menyusunnya menurut kaitannya dengan satu sama lain dengan memperhatikan berbagai koneksi logisnya. Menurut Voss, teologi biblika itu berfokus pada cara-cara para penulis Alkitab yang merefleksikan sebuah sejarah. Sehingga teologi biblika itu menemukan berbagai perspektif Alkitab tentang tindakan-tindakan yang agung dari Allah di dalam sejarah dan signifikansi teologis dari tindakan-tindakan ilahi tersebut. Selanjutnya, teologi sistematika merangkum semua yang diajarkan Alkitab tentang sejarah penebusan ke dalam sebuah sistem teologi yang terpadu dalam hampir setiap cabang aliran Injili. Teologi biblika terus memiliki fokus dasar ini. Disiplin ilmu biblika menolong teologi sistematik dalam menyusun ajaran-ajaran Alkitab secara benar dan logis sehingga dapat diterima secara akal. Jadi teologi biblika menolong teologi sistematika dalam menelusuri tema tertentu atau misalnya penebusan, perjanjian dan sebagainya yang akan menyajikan materi secara luas dari Alkitab secara progresif. Teologi biblika menyelidiki periode sejarah di mana Allah menyatakan dirinya atau menekankan doktrinal dari penulis-penulis Alkitab yang berbeda dan kemudian disusun secara sistematis. Teologi biblika meskipun dipresentasikan secara sistematis namun berbeda dengan teologi sistematik yang
mengasimilasikan kebenaran dari seluruh Alkitab dan dari luar kitab suci. Sehingga dalam proses mensistematiskan doktrin-doktrin Alkitab tersebut, teologi biblika itu lebih sempit dibandingkan dengan teologi biblika, karena teologi biblika itu lebih berfokus untuk menekankan periode sejarah yang dinyatakan dalam Perjanjian Lama ataupun tentang pengajaran eksplisit dari penulis tentang tertentu di Perjanjian Baru. Nah, teologi biblika menelusuri wahyu yang progresif dan melihat bagaimana pernyataan Allah mengenai dirinya dinyatakan dalam era tertentu atau melalui penulis tertentu. Oleh karena itu, penyataan Allah tentang dirinya kepada Nuh dan Abraham jika dibandingkan tidaklah seprogresif pernyataan kepada Yesaya. Buku pada Perjanjian Baru yang ditulis sebelumnya seperti Yakobus merefleksikan pandangan yang lebih primitif tentang gereja dibandingkan dengan buku-buku yang ditulis kemudian, seperti dalam surat-surat pastoral. Nah, relasi teologi sistematika dalam teologi biblika pada masa kini itu dipandang sebagai dua bidang ilmu yang terpisah. Namun teologi biblika hanya berupaya mencari apa makna pada teks penulis Alkitab. Sedangkan teologi sistematika hanya berpusat pada menyampaikan makna teks pada masa kini. Teologi biblika adalah studi objektif, sedangkan teologi sistematika adalah studi yang berdasar pada pengakuan iman seseorang. Pada paper ini, melalui penelitian literatur yang ada, mencoba mengusulkan bahwa teologi biblika dan teologi sistematika memiliki relasi yang kuat, yang erat, di mana keduanya saling berakar dari Alkitab dan bersifat paralel dan dialogis. Relasi teologi biblika dan sistematika lainnya dapat dilihat di dalam sejarah relasi kita. Sudah melihat bahwa mula-mula Alkitab itu hanya dipahami dalam kategori menyampaikan kebenaran-kebenaran kekal atau teologis yang ahistoris atau tidak berdasarkan di dalam sejarah. Nah, tetapi kesadaran akan sumber teks, asal-muasal teks di dalam sejarah tersebut membuat kalangan para pakar biblika menyadari bahwa pentingnya sejarah di dalam memahami teks-teks Alkitab. Namun, pada masa pasca modern ini, bukan hanya interpretasi yang bersifat teologis dan historis yang diperlukan, tetapi juga yang bersifat literaris atau sastra. Di dalam zaman pasca modern ini, nampaknya filsafat tindakan bertutur atau speech art theory dan analisa sastra atau genre-genre Alkitab yang sangat membantu untuk memecahkan suatu masalah atau krisis di dalam teologi biblika dan teologi sistematika ini. Bahkan studi genre sastra ini akan menolong untuk menjembatani teologi biblika dan teologi sistematika. Mengapa? Karena alasannya sesederhana. Alkitab kita terdiri dari berbagai macam karya sastra dan genre. Allah berbicara kepada manusia melalui berbagai macam bentuk sastra di dalam Alkitab, sehingga bentuk-bentuk literatur Alkitab akan menjadi jembatan antara teologi biblika dan teologi sistematika. Sehingga di samping itu, dalam menggunakan konsep genre ini dan teori tindakan bertutur dapat memasukkan unsur-unsur teologis, historis dan literaris ke dalam penyelidikan teologi biblika dan sistematika tersebut. Nah, sekianlah dari hasil pemaparan yang bisa saya sampaikan mengenai hubungan dari teologi Alkitab dan teologi sistematika. Jikalau ada salah atau kurang, saya minta maaf, dan kritik dan saran akan saya terima untuk memperbaiki ke depannya pemaparan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom dan salam sejahtera buat kita semuanya.